Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat delima yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk mengawali memulai aktivitas kita hari ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Wahyu pasal ke-15 ayatnya yang keempat. Demikian bunyinya. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab Engkau saja yang kudus. Karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kitab Wahyu ketika kita membacanya akan hadir untuk meyakinkan orang percaya agar setia dalam penderitaan dan memberikan kepastian akan keselamatan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Nats kita hari ini, terlebih lagi pada bagian ini, merupakan bagian dari nyanyian kemenangan orang percaya. Menang karena melewati banyak rintangan, menang karena melewati banyak penderitaan. Kemenangan itulah yang membuat mereka takut akan Tuhan yang Maha Kudus itu. Dialah hakim terakhir yang menentukan kemenangan orang percaya. Saudara-saudara, ada dua hal yang menarik dalam nats kita hari ini. Yang pertama, takut atau rasa takut. Rasa takut adalah hal yang sering dihadapi oleh manusia. Itu seperti bisa kita lihat, takut karena keadaan, persaingan ekonomi, takut karena sakit penyakit yang akan menyebabkannya lumpuh dari pergerakan atau aktivitasnya, takut karena boleh dikatakan tidak mampu membiayai diri bahkan keluarga yang dikasihinya. Atau bahkan mungkin kita bisa melihat rasa takut juga bisa muncul karena murka ataupun hal yang ditunjukkan oleh Allah melalui kuasanya. Seperti contoh bisa kita lihat peristiwa air bah di mana Allah menunjukkan kuasanya dengan melenyapkan seluruh makhluk hidup kecuali ada Nuh, istrinya, 3 anaknya dan 3 menantunya serta fauna yang lain yang diselamatkan oleh Allah. Hal ini terjadi karena kelakuan manusia yang makin banyak berbuat dosa sehingga Allah merasa jijik melihat perbuatan dosa mereka dan Allah menjatuhkan hukuman kepada mereka. Atau contoh yang kedua seperti yang terjadi ketika Tuhan menurunkan hujan belerang dan api di kota Sodom dan Gomora karena semakin banyaknya perbuatan bejat yang terjadi di kehidupan di dalam kota itu. Hanya ada Lot dan 2 putrinya yang selamat. Selebihnya terkena oleh penghakiman dan murka Allah. Dari peristiwa-peristiwa itu kita bisa menyaksikan bahwa takut bisa dipahami karena adanya murka ataupun kelemahan dari diri dan kemudian berdampak kepada kesehatan atau diri kita sendiri. Dan yang kedua, saudara-saudara, takut kepada Tuhan karena iman dan kepercayaan kita. Takut pada Tuhan karena kuasa kedaulatan Tuhan atas ciptaannya. Tuhan Maha Kudus dan mulia. Bahkan hal ini digambarkan seperti yang dilakukan atau yang dialami oleh Musa ketika Allah memberikan 2 loh batu kepadanya di atas gunung Sinai. Ada awan atau kabut yang membatasi untuk bertatap muka secara langsung dengan Allah karena resikonya adalah mati. Itulah sebabnya saudara-saudara, Allah melawat umatnya yang berdosa lewat hadirnya anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, melakukan karya keselamatan bagi kita supaya kita tidak menerima kebinasaan melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, oleh karena itu renungan hari ini mengajak kita untuk takut kepada Tuhan karena kelak Tuhan akan datang sebagai hakim dan pengadilan akhir dalam kehidupan kita. Namun ketakutan kita bukan lagi sebagai hal yang memurkakan ataupun yang akan membangkitkan penghakiman dan kebinasaan kepada kita, tetapi Ia datang sebagai hakim yang agung yang akan menetapkan kita memperoleh hidup yang kekal oleh karena iman kita kepada anaknya Tuhan Yesus Kristus. Takut karena kasih-Nya
dan takjublah akan pengorbanannya di kayu salib untuk kita. Amin.